Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sekar TV yang sama-sama belajar untuk terus meningkatkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Insya Allah malam ini saya pengen buat sebuah video khusus saya tujukan kepada mbak-mbaknya yang bekerja, yang pada saat ini bekerja di lokalisasi, baik itu di Bintang Mas secara khususnya maupun di daerah-daerah lain, atau mbak-mbaknya, mohon maaf bahasanya ya, pelacur ya, yang mungkin bekerja di hotel-hotel, baik itu di Pontianak, Sambas, Singkawang, Ketapang, di seluruh daerah Kalbar, kemudian Indonesia, seluruh daerah Indonesia maupun di luar negeri. Saya berharap saya untuk sementara belum bisa untuk dakwah secara langsung ke tempat mbak-mbaknya. Mudah-mudahan dengan sarana channel YouTube ini bisa menyampaikan daripada ilmu cinta kepada Allah dan Rasulnya kepada mbak-mbak sekalian semuanya. Mbak-mbak sekalian, bagaimanapun saya dengan mbak-mbaknya sama saja, sama-sama hamba Allah ya, sama-sama belajar untuk mencintai Allah dan mencintai baginda Nabi SAW. Hanya beda profesi saja ya. Saya alhamdulillah pada saat ini masih bekerja di pagi hari pada suatu perusahaan swasta kebun kelapa sawit, sedangkan mbak-mbaknya mungkin secara terpaksa sebenarnya mbak ya, mbak-mbaknya itu bekerja sebagai WTS atau pelacur bahasanya, tetapi yang pasti mbak dengan saya sama saja, kita sama-sama hamba Allah, umat Nabi, baginda Nabi SAW, yang di dalam hati kecilnya tetap ada kebaikan. Siapa sih di dunia ini yang pengen hidup dalam keadaan jelek? Tidak. Semuanya pengen hidup dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Tapi mungkin keadaanlah yang membuat kita dengan segala ujian dan cobaan daripada Allah Ta'ala, sehingga membenturkan diri kita ini pada sesuatu keputusan yang boleh dikatakan sebenarnya keputusan itu nggak mau kita ambil, gitu kan? Nah itu, mbak-mbak sekalian, saya berbicara seperti ini, menyampaikan ilmu cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti saya ini sudah menjadi orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, walaupun kalau mbak-mbaknya lihat setiap surat yang keluar dari Pondok Pesantren Waliullah atau Sekolah Cinta, di situ nama saya itu tertulis Kiai Tolha Waliullah, begitu ya. Nah, tapi bukan berarti seorang kiai itu tidak punya salah, bukan berarti seorang kiai itu tidak bahasanya maksum, tidak berbuat salah. Yang namanya manusia itu walaupun dia seorang kiai, ustadz, wali sekalipun, dia tidak maksum. Yang maksum itu hanya baginda Nabi SAW. Jadi semua orang bisa berbuat salah, tapi khusus untuk baginda Nabi SAW dijaga sama Allah untuk tidak berbuat salah. Sedangkan kita hanya manusia biasa yang tentunya tidak terlepas dari kesalahan, dari dosa dan kehilapan. Mbak-mbakku sekalian, tetapi kita jangan berkecil hati. Bagaimanapun Allah itu tidak melihat awalnya, tetapi Allah melihat akhirnya. Walaupun pada saat ini mungkin kalau mbak-mbaknya sedang bekerja, yang boleh dikatakan bagaimanapun di dalam pandangan masyarakat, pekerjaan mbak adalah pekerjaan yang hina, kerjaan yang bahasanya punya nilai negatif, sangat negatif, gitu kan? Nah begitu. Tapi kita berharap, dan itu juga mungkin dalam hati mbak juga akan ada, bahwa selamanya mbak tidak akan seperti ini tentunya kan. Mbak akan berharap bahwa nanti setelah akhir mendekati akhir hayat, mbak akan hidup dalam keadaan baik, diberi pekerjaan yang baik, diberi suami yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehidupan ekonomi yang baik,
sehingga mbak merasa nggak perlu lagi untuk kerja di dunia hitam seperti itu. Artinya bagaimanapun mbak hanya dalam keadaan terpaksa. Nah, dan insya Allah itu pun sebenarnya bahasanya apa ya, kalau ada pekerjaan lain yang lebih baik pada saat ini, kalau ada orang nawarkan, ya mau nggak mbak, ya kerjaannya ringan, ya kan, kerjaannya ringan, gajinya 10 juta tiap bulan, saya rasa mbaknya juga pasti akan berhenti dari kerjaan yang sekarang ini, bukan menjadi WTS, menjadi pelacur, ya kan, yang sama sekali rentan terhadap penyakit-penyakit menular yang tidak ada obatnya, termasuk AIDS. Mbak sekalian, tetapi Allah tuh maha kasih sayang, maha kasih sayang. Bisa jadi mbak dalam keadaan sekarang ini bekerja dalam keadaan seperti ini, tetapi saya pernah menemui beberapa orang dari mbak-mbaknya, dari para WTS, dari pelacur. Ternyata mbak-mbaknya itu punya hati yang baik, hatinya itu masih ada kecintaan kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Dan itu saya jumpai, bukan kata orang, tetapi Pak Kiai Tolha Walillah pernah datang kepada suatu tempat WTS lokalisasi dan menemukan orang-orang tersebut. Yang saya melihat dari matanya, dari pembicaraannya, meyakinkan bahwa beliau-beliau, mbak-mbaknya, dalam hatinya ada rasa cinta kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Dan itu ada satu kebaikan yang besar. Baginda Nabi SAW bersabda, innaka latahdi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kamu, tetapi Allah tuh melihat hati dan amalanmu. Bisa jadi pada saat ini amalannya mbak masih di situ, tetapi siapa yang tahu mengukur kedalaman hatinya mbak sendiri. Manusia hanya bisa mengukur, menilai seseorang dari kacamata pandangan zohirnya saja. Sampai 15 menit. Insya Allah durasinya 15 menit saja untuk bagian pertama ini. Gimana? Jadi mbak-mbak sekalian, jadi Allah itu tidak melihat rupa dan harta pada diri seseorang, siapapun, ya. Tetapi yang pertama dilihat oleh Allah adalah hatinya, qulubikum. Baru yang kedua berikutnya adalah amalannya. Bisa jadi seseorang itu amalannya betul, tetapi kalau hatinya tidak baik, tidak bersih, masih banyak hati-hatinya iri, dengki dan sebagainya, hatinya masih banyak daripada lalai daripada mengingat Allah, maka ini kan belum sempurna di hadapan Allah. Sebaliknya, ada orang-orang yang secara zahir mungkin dia belum sholat, dia belum ke masjid, yang wanitanya mungkin secara zahirnya dia belum tutup aurat, bahkan berada di lembah-lembah hitam ibaratnya ya, tetapi dia punya hati dipenuhi dengan ada rasa cinta kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW. Di dalam hatinya masih ada rasa hormat dengan orang tua, masih ada rasa kasih sayang kepada sesamanya, bahkan kasih sayang kepada binatang pun Allah masih hargai. Sebagaimana kita pernah dengar kisah seorang pelacur dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala hanya gara-gara memberi air minum kepada seekor anjing. Bayangkan, hari-hari berbuat maksiat ini pelacur, hari-hari berbuat dosa di hadapan Allah Ta'ala, tetapi karena dalam hatinya masih ada rasa kasih sayang kepada makhluk Allah yang bernama anjing, makhluk yang hina, yang najis, tetapi Allah pandang besar ini hatinya seorang pelacur, sehingga Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Mbak-mbakku sekalian, yang sama-sama saya dan mbak-mbaknya juga sedang belajar untuk terus meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Saya yakin mbak adalah seorang muslim yang apabila kalau ditanya apakah mbak mencintai Allah,
Maka sebagai seorang muslim mesti jawab iya gitu ya. Apapun profesinya, baikkah dia profesinya apa saja ya. Selagi dia Islam, orang masih dianggap ini orang beriman. Sedikit banyak mbak-mbaknya masih tetap ada sedekah ya, masih ngasih orang, masih ngasih makan kucing gitu kan. Ada tamu kadang-kadang mbak kasih air walaupun air putih. Mbak orang beriman. Masih banyak amal-amal kebaikan yang mbak lakukan. Artinya hati mbak pun tetap baik di hadapan Allah Ta'ala. Masih ada sisi baiknya dalam hatinya. Masih mau berbagi kepada orang lain, membantu orang lain yang dalam kesusahan. Mungkin seorang nenek nyebrang, mbak lewatkan. Itu kan menandakan bahwa hati mbak itu baik. Dan itu adalah satu amalan. Dan Allah lihat hati dan amal. Mbakku sekalian, melalui channel YouTube ini, Sekar TV, SCAR, Sekolah Cinta Allah dan Rasulullah, saya mengajak diri saya sendiri secara pribadi dan kepada mbak-mbaknya sekalian yang cantik-cantik, yang seksi-seksi, yang putih-putih insya Allah. Karena mbak kan tidak pernah kerja di luar kan, hanya dalam ruangan kan gitu ya. Rata-rata mbak-mbaknya ini putih-putih, bahenol gitu. Ya kan? Nah, saya berharap kita semua, mari kita sama-sama belajar mencintai Allah, mencintai baginda Nabi SAW. Sekali lagi, Allah tidak melihat awalnya, tetapi melihat akhirnya. Bisa jadi pada saat ini Mbak sedang bekerja pada saat seperti ini, tetapi kita tidak tahu kehendak Allah berkata lain. Kalau besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan Mbak sudah tidak bekerja itu lagi. Kalau rubah kehidupan Mbak, kita nggak tahu. Mbak-mbakku sekalian, di dalam diri Mbak pasti memiliki kelebihan. Setiap orang itu punya kelebihan, ada kekurangannya. Seorang habaib, seorang kiai, seorang ustadz, atau siapa saja yang terpandang oleh kita dia itu baik, lebih nampaknya ya. Tapi bagaimanapun dalam diri dia tetap ada kekurangan. Sebaliknya, ada orang-orang yang secara zahirnya itu jelek ya. Nggak pernah akur dengan tetangga, lisannya menyakiti orang lain. Hari-hari berbuat dosa, hari-hari berbuat maksiat. Tetapi pasti di dalam dirinya tetap ada kebaikan. Alim ulama katakan sebesar-besar ikan itu memang banyak dagingnya, tapi tetap ada tulangnya. Sebaik-baiknya orang tetap dalam diri dia tetap ada tulangnya, tetap ada kekurangannya. Sebaliknya, sekecil-kecilnya ikan memang banyak tulangnya, tetapi bagaimanapun kecilnya ikan tadi banyak tulangnya, tetapi bagaimanapun tetap dalam diri dia itu ada dagingnya. Begitulah kata alim ulama, sejahat-jahatnya orang, laki-laki kah dia, perempuan kah dia, hari-hari berbuat maksiat, hari-hari berbuat dosa, tetapi jangan kau tutupi matamu bahwa setiap orang itu tetap ada kebaikannya, walaupun kecil. Mbakku sekalian, saya dan mbaknya sama-sama di hadapan Allah tetap sebagai seorang hambanya Allah, tetap sama-sama umatnya baginda Nabi SAW, yang sama-sama punya kesempatan untuk meraih rahmatnya Allah, meraih kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah menyempitkan rahmatnya, tidak pernah menyempitkan kasih sayangnya. Allah maha luas pemberiannya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pemberiannya. Bagi Allah itu mudah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha menghendaki dan Allah maha baik. Setiap kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan balas kebaikan itu. Saya berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan video ini sampai kepada mbak-mbaknya.
Mudah-mudahan ini jadi asbab terbukanya bagi Mbak untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi. Mbak-mbakku sekalian, ini video memang saya tujukan kepada mbak-mbaknya yang pada saat ini bekerja sebagai WTS atau pelacur. Tetapi saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan mas-masnya, bapak-bapaknya yang biasa menggunakan jasa-jasa mbaknya, ya, mohon berkenan untuk membagikan ini video kepada mbak-mbaknya yang pernah digunakan jasanya, ya. Karena panjenengan punya andil untuk mbak-mbaknya berbuat dosa, ya kan? Ya, setidak-tidaknya hapus itu sedikit dosanya dengan apa? Dengan tekan tombol subscribe-nya, ya, gitu ya. Dan bagikan video kebaikan ini, video cinta kepada Allah dan Rasul ini kepada mbak-mbaknya. Ya, mudah-mudahan saya berharap kepada Allah, saya secara khususnya, kemudian kepada mas-masnya, bapak-bapaknya yang pernah bermain dengan mbak-mbaknya, dan mbak-mbaknya juga. Saya berharap mudah-mudahan di akhirat kelak nanti kita berjumpa sama-sama dalam keadaan saya dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Nabi SAW, menjadi kekasihnya Allah. Dan emas-emasnya juga, bapak-bapaknya juga, mbak-mbaknya juga. Apakah itu satu hal yang sulit bagi Allah? Tidak. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Selagi hati kita ada keinginan ke arah itu, setidak-tidaknya ada satu doa yang terucap kepada Allah. Ya Allah, berilah hamba ini kekuatan, hidayah, ya, untuk dekat kepada Engkau. Nabi SAW sendiri berdoa, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah diriku menjadi orang-orang yang mencintai Engkau, mencintai orang-orang yang mencintai Engkau, dan mencintai apa-apa yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Dan jadikanlah cintaku kepadamu itu lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada air yang dingin. Ini hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahmatullah alaih, pada bab ke-9 berjudul Al-Mahabbah Wasam. Mbak-mbak sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah kecintaan kita, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan mbak-mbaknya juga, mas-masnya, siapa saja yang menonton video ini berkenan untuk menekan tombol subscribe dan memberikan saran, masukan untuk perbaikan pada video-video berikutnya, baik dari sisi materi maupun dari segi penampilan video-video yang dibuat. Jazakallah khair. Kita tutup dengan doa kifaraah majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.